Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mami dalam pelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi peluang kejadian yang part 2. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menginformasikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, melalui PJJ, siswa dapat menentukan peluang empirik dari suatu percobaan dengan benar. Yang kedua, melalui PJJ, siswa dapat menentukan peluang teoretik dari suatu percobaan dengan benar. Yang ketiga, melalui PJJ, siswa dapat menentukan frekuensi harapan dari peluang teoretik dari suatu percobaan dengan benar. Yang keempat, melalui PJJ, siswa dapat menentukan hubungan dari peluang empirik dan peluang teoretik dari suatu percobaan dengan benar. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apresiasi dari materi peluang kejadian. Misalkan, sebuah mata dadu dilempar 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap mata dadu sebagai berikut. Untuk mata dadu 1 muncul 15 kali, mata dadu 2 13, mata dadu 3 50 kali, mata dadu 4 4 kali, mata dadu 5 7 kali, dan mata dadu 6 11 kali. Sehingga hasil dari peluang empirik dan teoretik dari pelemparan dadu di atas ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk E1 ini artinya kejadian munculnya mata dadu 1, E2 kejadian munculnya mata dadu 2, dan seterusnya. Diperoleh bahwa PE1 itu sama dengan 0,15, sedangkan PA ini berarti peluang kejadian teoretik untuk mata dadu 1 16,7, peluang empirik untuk mata dadu 2 0,13, sedangkan untuk peluang teoretiknya ketemu 16,7, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, ternyata terdapat perbedaan hasil antara peluang empirik dan teoretik. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Apa perbedaan dari peluang empirik dan teoretik? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mempelajari materi peluang teoretik dan peluang empiris. Yang pertama, peluang kejadian empirik. Peluang empirik atau peluang eksperimental adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Peluang empirik kejadian A disebut juga dengan frekuensi relatif kejadian A, yang disimbolkan dengan FRA dan dirumuskan PEA sama dengan FRA sama dengan N per M. Dengan PEA ini merupakan peluang empirik kejadian A, N merupakan banyak kemunculan kejadian A, dan M banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, dari percobaan melempar koin sebanyak 3 kali, didapatkan hasil muncul angka 1 kali dan gambar 2 kali. Tentukan peluang empirik dari percobaan tersebut. Kejadian muncul 1 angka itu adalah berarti kejadian A-nya itu kan kejadian 1 angka, berarti satu angkanya kan 1 di sini. Di 1 per banyaknya percobaan yang dilakukan ada 3 kali, berarti 1 per 3. Sedangkan untuk kemunculan 2 gambar berarti N-nya 2, sedangkan banyak percobaannya kan 3, berarti peluang empirik muncul 2 gambar adalah 2 per 3. Selanjutnya, peluang kejadian teoretik. Peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Peluang teoretik disebut juga dengan istilah peluang saja. Peluang teoretik kejadian A dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Dengan PA merupakan peluang teoretik atau peluang kejadian A, NA banyak kemungkinan muncul kejadian A, dan NS banyak anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Dengan kalau peluangnya 0 itu berarti kejadian tidak mungkin terjadi atau mustahil. Contohnya gajah bertelur, manusia bertelur, itu kan tidak mungkin, berarti peluangnya 0. Sedangkan untuk nilai peluang 1 itu merupakan kejadian yang pasti terjadi. Misalkan
gajah beranak. Manusia semua pasti akan meninggal. Berarti itu peluangnya adalah 1. Jadi pasti terjadi. Contoh, dari percobaan melempar koin sebanyak 3 kali, tentukan peluang munculnya 1 angka dan 2 gambar. Nah, berdasarkan materi yang kemarin, untuk menentukan titik sampel dari pelemparan 1 koin sebanyak 3 kali diperoleh sebagai berikut: AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Sehingga PA sama dengan NA per NS. NA ini merupakan kejadian munculnya 1 angka dan 2 gambar, berarti GAG, GGA, AGG. Sehingga diperoleh PA sama dengan NA per NS. NA-nya berarti 1, 2, 3, berarti NA-nya 3, sedangkan NS-nya ini semuanya ada 8. Jadi peluang munculnya 1 angka dan 2 gambar berdasarkan peluang kejadian teoretik itu diperoleh 3/8. Komplement peluang kejadian. Komplement peluang kejadian adalah peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan peluang kejadian A disimbolkan PA, maka peluang kejadian selain A disimbolkan dengan PA komplement. Ini dibaca PA komplement. Rumus dari PA komplement adalah PA ditambah PA komplement itu sama dengan 1, karena nilai peluang itu maksimal 1, sehingga rumus PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Contoh, dari percobaan melempar koin sebanyak 3 kali, tentukan peluang munculnya kejadian selain 1 angka dan 2 gambar dari percobaan tersebut. Jawab. Tadi diperoleh peluang kejadian munculnya 1 angka dan 2 gambar kan sama dengan 3/8. Sehingga peluang kejadian muncul selain 1 angka dan 2 gambar sama dengan PA komplement itu sama dengan 1 min PA. 1 min 3/8, jadi ketemu 5/8. Dari mana? Ini samakan penyebut. 1 itu artinya kan 8/8, berarti 8 dikurangi 3, 5/8. Kemudian selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan. Frekuensi harapan kejadian A disimbolkan dengan FHA dan dirumuskan FH sama dengan N kali PA. Dengan N itu merupakan, dengan FH itu merupakan frekuensi harapan kejadian A, N banyak percobaan, dan PA merupakan peluang kejadian A. Contoh, sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan bersamaan sebanyak 24 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul gambar dan mata dadu prima. Misalkan B adalah kejadian muncul gambar dan mata dadu prima, maka diperoleh B sama dengan gambar dadu prima, berarti G2, G3, G5. Ketemunya NB-nya sama dengan 3, sehingga peluang kejadian B itu kan sama dengan NB per NS, berarti 3/12. Sehingga frekuensi harapannya sama dengan N kali PB, berarti 24 dikali 3/12 sama dengan 6. Biasanya kalau peluang itu kan pecahan, tapi kalau frekuensi harapan ini biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi frekuensi harapan muncul gambar dan mata dadu prima dalam pelemparan sebuah koin dan 1 dadu adalah 6. Selanjutnya, hubungan antara peluang teoretik dan peluang empirik. Contoh kasus, sebuah mata dadu dilempar 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap mata dadu sebagai berikut. Soal ini sama dengan soal yang diapersepsi ya. Jadi kita cari tahu bagaimana mendapatkan hasil dari yang diapersepsi tadi. Kemudian tentukan peluang empirik dan peluang teoretik dari kemunculan setiap mata dadu.
Nah, tadi kan diperoleh bahwa untuk yang pertama kejadian E1 itu berarti dia munculnya mata dadu 1, E2 muncul mata dadu 2, E3 muncul mata dadu 3, E4 muncul mata dadu 4, dan seterusnya. Peluang empirik atau frekuensi relatif itu kan rumusnya tadi N per M. N per M. Sedangkan untuk peluang teoritik ini kan rumusnya sama dengan NA per NS. Kalau nyari frekuensi harapan berarti tinggal dikali dengan N. Jadi hasil ini semua itu diperoleh dari rumus ini. Rumus ini untuk peluang empirik N per M, sedangkan untuk peluang teoritik dari NA per NS. Nah, ini dilempar sebanyak 100 kali, berarti artinya kita sama dengan mencari frekuensi harapannya, berarti tinggal dikali dengan N atau banyak pelemparan. Jadi diperoleh untuk mata dadu 1 secara peluang empiriknya, mata dadu 1 dia muncul sebanyak 15 kali, berarti 15 per banyaknya percobaan itu adalah 100, berarti 15 per 100 0,15. Mata dadu 2 muncul 13 kali, banyak percobaan 100, berarti 13 per 100, dan seterusnya. Sedangkan untuk peluang teoritik berarti lihatnya dari sini, sebuah mata dadu dilempar sebanyak 100 kali, berarti lihatnya dari satu mata dadu. Satu dadu itu berarti NS-nya sama dengan 6. Berarti untuk mata dadu 1 itu peluangnya 1 per 6. Untuk frekuensi harapannya karena dilempar 100 kali berarti 1 per 6 kali 100, berarti 16,7. Begitu juga untuk mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6 semuanya sama, hasilnya 16,7. Berdasarkan tabel di atas, berarti hubungan peluang empirik dan teoritik adalah semakin besar nilai N atau banyak percobaannya, maka nilai peluang empiris akan semakin mendekati nilai peluang teoritik. Contoh soal yang pertama. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, diperoleh hasil sebagai berikut. Jenis kelereng hitam munculnya sebanyak 22 kali. Kelereng putih munculnya 26, sedangkan kelereng biru 24. Jika percobaan dilakukan sebanyak 100 kali, tentukan yang A, peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih, B, peluang empirik kejadian terambilnya kelereng kuning, C, peluang empirik kejadian terambilnya selain kuning. Yang A, peluang terambilnya kelereng putih berarti rumusnya kan N per M. Ini NP untuk menandakan dia diambil yang warna putih. Berarti untuk yang warna putih kan 26, sedangkan banyak percobaannya ada 100, berarti 26 per 100 sama dengan 0,26. Kemudian frekuensi terambilnya kelereng kuning berarti sama dengan di sini tadi kan totalnya pengambilannya 100, sedangkan ini totalnya sama dengan 72. Berarti untuk kuning 100 dikurangi 72 berarti hasilnya 28. Sehingga peluang empirik terambilnya kelereng kuning adalah NK per M. NK ini kejadian terambilnya kelereng kuning, berarti 28 per 100, berarti sama dengan 0,28. Yang C, peluang terambilnya kejadian selain kuning, berarti PE kuning komplement, berarti sama dengan 1 min PE kuning sama dengan 1 dikurangi peluang kuning tadi 0,28, berarti 1 kurangi 28 sama dengan 0,72. Oke, contoh soal selanjutnya, soal yang kedua. Dua dadu dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu kembar, peluang muncul mata dadu selain mata dadu kembar, dan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 jika dadu tersebut dilempar sebanyak 72 kali. Oke, jawab. Perhatikan tabel ruang sampel dadu-dadu berikut. Karena ini tadi 2 dadu, berarti ruang sampelnya ini ya. Kemudian yang A, misalkan A adalah peluang munculnya mata dadu kembar, sehingga A sama dengan titik sampelnya, berarti 1,1, 2,2,
3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti PA sama dengan NA per NS. Berarti 6 per 36, kita sederhanakan jadinya 1 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu kembar ada 1 per 6. Kemudian yang B, PAC atau PA komplement, berarti sama dengan 1 dikurangi PA. 1 dikurangi 1 per 6, berarti sama dengan 5 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu selain mata dadu kembar ada 5 per 6. Yang C, misalkan B adalah muncul mata dadu berjumlah 5. Jadi kita cari mata dadu yang berjumlah 5. Mata dadu berjumlah 5 berarti 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Ada lagi? Sudah ya, berarti ada 1, 4, 2, 3, 3, 2, sama 4, 1. Berarti NB-nya sama dengan 4. Berarti PB-nya sama dengan 4 per 36. Berarti SNA per NS. Berarti 4 per 36 kita sederhanakan jadi 1 per 9. Sehingga diperoleh frekuensi harapan sama dengan N kali PB. Berarti 72 dikali 1 per 9. Berarti sama dengan 8. Ini hasilnya. Contoh soal ketiga. Di suatu daerah, peluang bayi terkena polio adalah 0,02. Jika 150 bayi di daerah tersebut diperiksa, maka bayi yang tidak terkena polio sebanyak misalkan A adalah kejadian bayi terkena polio, maka PA-nya sama dengan 0,02. A komplement adalah kejadian bayi tidak terkena polio, maka PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA, berarti 1 dikurangi 0,02 sama dengan 0,08. Sehingga banyak bayi yang tidak terkena polio ada FH A komplement, berarti N kali PA komplement. 150 kali 0,08, berarti jawabannya 120. Jadi banyak bayi yang tidak terkena polio adalah 120 anak. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang materi peluang kejadian untuk bagian yang kedua, yaitu yang berisi tentang peluang kejadian empirik dan peluang kejadian teoritik. Untuk selanjutnya silahkan mengerjakan latihan soal, silahkan kerjakan di Google Form. Untuk mengerjakan ini, lihat rumus di materi yang tadi Ibu jelaskan. Oke, cukup sekian saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.